Alhamdulillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan podcast kedua kali ini yang diadakan secara virtual, kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama saya Naya Ulia Kamil. Nama saya Bimanyu Atarais. Dan kita yang akan menjadi teman berbincang kalian selama Ramadan. Baik. Di sini kita sudah kedatangan seseorang narasumber baru. Nah, beliau ini sama seperti Pak Ustadz Hafiz nih teman-teman. Yang tak lain ialah seorang ustadz sekaligus guru yang mengajar di SMA 51 Jakarta. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah baik nih. Hari keberapa sekarang? Masih segar sih, masih terawih, masih belum terlewatkan, puasa masih tua ya. Nah, terus kan mau segar-segar, mudah-mudahan semua pada segar ya. Iya Pak. Oh iya nih Kak, tema podcast kedua kita tentang apa nih Kak? Untuk tema podcast kedua kita yaitu Nuzulul Quran nih Kak. Oh oke, baik Kak. Nama berlama-lama lagi, langsung aja ya kita mulai sesi tanya jawabnya. Pak, kan kita nih dari teman-teman udah pada mengumpulkan pertanyaan ini apa yang mau ditanya nanti pas wawancara. Iya. Teman-teman nih nanya Pak, pengertian merinci tentang nuzul Quran itu apa ya Pak? Pengertian rinci tentang nuzul Quran dari bahasa yang nuzul itu artinya turun. Al-Quran itu adalah Al-Quran, jadi turunnya Al-Quran, jadi turun dari langit sana Al-Quran ke kita ini. Waktunya ada yang menyebutkan tanggal 17 Ramadan, atau juga disebutkan tanggal malam Lailatul Qadar, ya. Begitu. Tapi yang pasti Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Hampir kitab-kitab dulu turun itu di bulan Ramadan. Contoh Suhuf Ibrahim tanggal 1 Ramadan. 6 Ramadan itu Taurat. Antara 13 Ramadan itu adalah kitab Injil. Dan antara 17 dan 20-an itu adalah Al-Quran. Jadi rata-rata kitab suci itu Allah itu menurunkan kitabnya di bulan Ramadan. Karena itulah bulan suci, bulan agung. Dan ada juga disebut Lailatul Qadar itu ya, seperti itu. Turun Al-Quran, berarti nuzul Quran. Turunnya Al-Quran, apakah langsung turun brok segitu atau bagaimana itu nanti dalam rincian. Jadi turunnya bagaimana? Yang pasti Quran itu yang aslinya sekarang seperti yang itu ada di Baitul Izzah di sana, ya. Di tempat langit sana di Baitul Izzah. Nah dari Baitul Izzah itu turun ke bumi selama 23 tahun itu Al-Quran yang terinci, ya, yang diawali dari surat Al-Iqra dan diakhiri dengan Al-Maidah, yaitu Al-Yaum Akmaltu itu turun Al-Quran. Jadi 23 tahun Al-Quran itu turun. Jadi dari sana udah ada tuh bongkahan Al-Quran itu sedang kita kenalkan satu Quran. Tapi dari sana diturunkan kepada Nabi itu dengan bertahap sesuai dengan kebutuhan yang Nabi perlukan. Nah, ada orang nanya tentang masalah ini, Nabi nggak bisa menjawab kan, turunlah Al-Quran, macam itu. Jadi diberikan informasi, ada yang lewat langsung, telepon langsung, informasi itu ada juga lewat SMS. Nah, Allah langsung meng-SMS Rasul, tiba-tiba Rasul tahu, kan begitu ya. Banyak masalah-masalah ditanyakan oleh sahabat Rasul waktu itu, Rasul bisa menjawab karena langsung diturunkan Al-Quran itu, maka sistemnya nggak langsung satu Quran. Kalau satu Quran harus nyari-nyari Nabi kan, tapi kali ini kan langsung
Contoh misalnya ada orang bertanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi bisa menjawab, turunlah ayatnya Al-Quran memberikan informasi gitu. Ada perempuan nanya, apa sih itu haid itu, ada haid itu apa? Turun Al-Quran ya tentang haid. Ada yang nanya, apa sih bulan sabit itu? Ya soalnya hilang, turunlah ayat begitu ya, modelnya. Jadi tidak langsung. Al-Quran yang ada kita miliki sekarang itu kan serah apa 30 juz ya, 114 surat, 6.666 ayat, 74.427 kalimat lengkapnya itu, dan 1.028.000 huruf. Itu Al-Quran tuh. Kalau ada yang nulis di rincinya kayak begitu ya. Jadi 1.028.000 huruf itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah lewat proses hampir 23 tahun ya. 12 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu mungkin dulu ya. Kalau yang sekali lagi silakan. Oke, selanjutnya banyak teman-teman juga yang pada nanya apa hal apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika nuzul Quran. Jadi supaya kita bisa mengikuti sunnah Rasul gitu Pak, kalau misalnya lagi nuzul Quran gitu, hal apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika nuzul Quran? Ya yang jelas kalau ketika nuzul Quran itu kan artinya turun Al-Quran itu pertama kepada Rasul seperti itu. Rasul menerima ya, menerima Al-Quran. Jadi yang disebut di sini nuzul Quran itu makanya adalah turun pertamanya Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia itu, oleh proses ya, seperti itu. Nah dari langit dunia itu turunlah kepada Rasul itu dengan cara apa? Tadi proses berturut-turut 23 tahun waktunya. Rasulullah SAW sendiri terhadap waktu Quran itu ya menerima, karena waktu itu kan Al-Quran belum semua turun kan. Jadi proses ini turun pertamanya itu ya, makanya dikatakan tadi kan dari dari Baitul Izzah itu Quran yang sudah ada seperti itu diturunkan ke langit dunia itu ya, katanya tanggal 17 Ramadan itu. Nah dari situ baru turun ke bumi itu yaitu kepada Muhammad lewat malaikat Jibril dalam proses tadi ya 23 tahun. Itu kalau Nabi melakukan kegiatan itu yang membaca, karena Nabi kan termasuk salah satu dari 7 agenda sunnah harian Rasulullah itu kan satu membaca Al-Quran. Jadi Rasul itu mah Al-Quran terus hidup terus Rasul dengan Al-Quran itu turun. Ini Rasul itu nggak ada masalah langsung kan wahyu turun tadi kan Al-Quran. Jadi ada persoalan ketika masih turun Al-Quran itu hampir sejauh oleh Al-Quran. Makanya orang bertanya kepada Rasul menjawab, karena itulah proses turunnya Al-Quran. Jadi turun Al-Quran itu terus ya kepada Rasul itu bertahap sesuai dengan kebutuhan. Jadi Rasulullah ketika nuzul Al-Quran itu ya merasakan kan, ketika nuzul Al-Quran itu kan Rasul tidak satu aktivitas tuh itu. Ada kan macam-macam cara turun Al-Quran itu. Kalau kita baca di sejarah itu ada yang langsung Jibril datang ke Rasul. Itu ada yang langsung bersuara ya. Ada juga yang langsung ditarik tuh di SMS, tiba-tiba Rasul udah hafal aja itu turun langsung ya menjelaskan. Ada juga yang seperti gemerincing lonceng itu, bunyi kencang kayak lonceng begitu. Itulah Rasulullah SAW sering menerima seperti itu. Itulah kata Rasul, inilah waktu yang sangat berat menerima wahyu kayak gemerincing tadi itu lonceng begitu. Rasul sampai berkeringat, bahkan kalau Rasulullah sedang naik onta katanya kan, jatuh onta, begitu ada wahyu kayak itu turun, maka onta yang keker itu langsung turun ke bawah, bebannya tuh kayak berat begitu ya. Makanya semua orang bisa sanggup menerima Al-Quran itu hanya orang kuliah ke Rasul. Karena di Al-Quran kan pernah dijelaskan di Al-Quran
Kalau ini Quran itu diturunkan ke gunung aja, nah, gunung itu bisa meledak. Saking hebatnya tuh, kalau kuat bobot isinya itu ya. Makanya dipilih orang-orang terbaik itu. Apa itu sanggup menerima. Jadi yang dikira nerima wahyu itu kayak kita nerima telepon gitu enak. Turun wahyu itu wah berat Rasulullah. Sekarang itu tadi sampai berkeringat, merasakan berat. Itu modelnya ya. Jadi kita bisa membayangkan turun Al-Quran itu tidak seperti indah gitu kayak kita terima telepon gitu ya. Turun Quran itu terkadang masanya kayak gitu berat terus sampaikan kayak apa gitu menanggung bebannya ya. Seperti itu ya. Oh, jadi sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika malam nuzul Quran itu kita harus banyak baca Al-Quran gitu. Iya kalau termasuk sunnah kan ya sunnah. Makanya kalau Bapak jelaskan sedikitnya, jadi akan ada 7 sunnah Rasul. Jadi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, paling tidak 7 hal kita bisa dilakukan. Ya. Anda pernah lihat itu, pernah membaca mungkin 7 hal itu apa yang Rasul lakukan. Sehingga kalau kita lakukan 7 hal itu seolah-olah seperti itulah kita kehidupan Rasul itu tergaris dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, Rasul itu adalah membaca Al-Quran. Dalam arti kan Rasul sudah hafal. Ya. Kan Rasul itu sebenarnya umi. Gitu. Tapi Rasul menghafalkan Al-Quran. Iqra bismi rabbika terus dibaca begitu ya. Yang pertama itu sunnah Rasul. Ya. Yang kedua itu kan Rasul selalu sholat berjamaah. Nah, ketika Rasul menjadi imam berjamaah kan Rasul membaca juga ayat-ayat suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hafal. Ya. Yang ketiga kebiasaan Rasul itu adalah apa? Ya, selalu sholat duha. Ya. Itu. Makanya kita juga membiasakan diri dalam keseharian itu cobalah duha. Minimalnya malasnya itu 2 rakaat. Apalagi kalau sampai mau 12 rakaat itu bagus. Jadi untuk perdana belajar mengenal itu 2 rakaat. Itu salah satu kebiasaan Rasul. Yang keempat adalah Rasul selalu punya wudhu. Rasul itu khasnya begitu banyak berwudhu. Begitu batal wudhu lagi. Yang kelima adalah zikir. Everyday zikir Rasul. Jadi hampir ya tidak pernah lengah hati itu dari zikir atau ingat kepada Allah kan. Salah satu perayaan agama kan Allah bizikrillah tatma'innul. Ingat hanya dengan berzikir atau ingat kepada Allah lah hatimu akan tenang. Kita umat Islam ini dengan Al-Quran salah satunya turun belajar untuk selalu apa? Zikir, ingat kepada Allah, zikrullah, menyebut nama Allah. Kalau sehari itu 24 jam, malasnya 1 jam sekali kita zikir ya Allah. Kalau mau pakai menit, berapa sehari itu? Berapa menit? 1440 menit sehari itu. Ya. Baca zikir itu berarti 1440. Kalau mau per detik zikir 80.400. Ya. 80.400 zikir nyebut nama Allah sehari. Ya Allah, ya Allah. Pasti ya. Ujungnya kalau kita begitu akan dapat kemuliaan. Itu yang kelima. Yang keenam adalah apa? Rasul itu selalu istighfar astagfirullah. Maka termasuk di bulan puasa ini istighfar yang ketujuhnya sunnah harian Rasul adalah apa? Selalu rajin bersedekah. Itu Rasulullah. Jadi biasakan kita di Ramadan ini adalah banyak bersedekah. Itu 7 ya sunnah harian Rasulullah yang kalau kita ikuti insya Allah kita akan memiliki martabat kedudukan yang tinggi ya. Baik dalam pandangan manusia atau juga dalam pandangan Allah. Kebahagiaan 7 itu mana kira-kira yang bisa kita lakukan? Kalau belum semuanya mana yang bisa memilih baca Al-Quran ya, atau membiasakan sholat berjamaah ya, time tepat waktu kan pasti ya mulia insya Allah. Baca Al-Quran itu salah satu kan begitu. Maka Bapak kan sering katakan untuk bisa mulia orang itu paling itu menggunakan sistem SMS kan, sholat, mengaji dan sedekah itu salah satunya ya. Ada 7 ya. Maka kalau susah 7 yang 3 aja tuh praktekkan. Ya. Sholat, mengaji, sedekah, sholat sunat, sholat wajib kan.
ngaji, baca Al-Quran, termasuk di nuzulul Quran ya. Makanya kan dari dulu kan nggak diperingati dulu Quran, zaman Rasul nggak ada begitu juga. Sekarang aja kita diperingati itu ya. Seperti Maulid kan, itu kan dulu enggak. Sekarang aja para ulama umatnya supaya kita kenal Al-Quran itu petunjuk keselamatan hidup. Masa sih turunnya nggak diperingati kan begitu? Kalau nggak ada nuzul Quran orang sepi-sepi aja. Ya kalau nggak ada Maulid orang kan tahu nggak baca-baca aja. Tapi kalau diperingati kan ingat kita. Macam 17 Agustus kan. Peristiwa 17 Agustus kita peringati itu supaya apa ya? Supaya ingat 17 Agustus itulah yang membahagiakan kita kan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan. 17 Ramadan itulah ya diperingati tujuh Quran supaya kita tahu bahwa dengan Al-Quran itulah manusia itu bisa jadi bermartabat seperti sekarang ini. Kalau nggak ada Al-Quran turun ya apalah kehidupan kita itu mungkin kita udah seperti apa. Kita tidak menjadi manusia yang bermoral seperti sekarang ini mungkin kalau tidak turun di Al-Quran. Makanya kita memperingati itu ya sebagai sebuah usaha supaya untuk ingat saja. Rasul dulu nggak ada, zaman sahabat nggak ada tuh dulu Quran. Ya. Jadi sekarang ini untuk mengenang biar tahu umat itu. Ya. Kan kalau pas peringatan dulu Quran kan dibacakan apa begini cara turunnya, jumlahnya, isinya dan lain sebagainya. Gitu ya. Masih ada? Oke, mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan kepada Pak Rahmat. Terima kasih banyak Pak Rahmat karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kedua pada podcast kami. Ya itu ya yang bisa disampaikan ya. Kalau banyak lagi pertanyaan mungkin banyak lagi informasinya ya. Tapi yang itu bisa diambil kesimpulan ya. Yang Bapak sampaikan ini kan banyak, tapi seperti tadi kan sunnah Rasul. Apa kaitannya dengan Al-Quran? Itu Al-Quran membuka ya, orang dari kegelapan menjadi terang. Kita dengan Al-Quran jadi tahu sejarah kan, maka salah satu Al-Quran kan Al-Quran itu isinya kan satu akidah ya. Penjelasan lagi akidah itu percaya kepada yang gaib itu sudah Allah, malaikat itu dibahas Al-Quran. Kemudian syariah itu masalah hukum ya, syariah ada perintah-perintah sholat. Itu kan ibadah itu di Quran, zakat, haji, puasa itu di Quran. Nah, kemudian juga ada masalah apalagi hukumnya, hukum halal haram di Quran. Ada juga itu isinya adalah tentang berita sejarah. Ya. Kita nggak tahu tuh ada kehidupan dulu. Tahu-tahu oh iya ya ada Nabi Nuh, ada banjir besar. Kita nggak tahu tuh kalau kan berita Al-Quran. Oh ada Nabi Adam. Kita nggak tahu tuh Nabi Adam kok bisa keluar dari surga kenapa kan? Nah itu di Al-Quran itu diberitakan. Ada juga informasi janji, ya janji dan ancaman itu satu berjanji kalau baik ini taat Allah surga nanti di sana tempat kehidupannya abadi, tidak akan mati, muda selamanya, sehat selamanya, dan di sana senang selamanya kan begitu. Kalau tidak baik neraka, bayangkan neraka itu dalam api ya. Nah, seperti itu berita-berita Al-Quran ya, sejarah. Jadi kalau tidak ada Al-Quran ya kita jelas mungkin kita belajar kita nggak tahu lah ya. Tapi kita umat Islam sekarang kan dengan Al-Quran itu seperti terbuka hidup ini melek ya. Makanya kalau orang zaman sekarang masih belum takut Tuhan, masih nyari-nyari Tuhan ya udah ketinggalan. 14 abad lalu Allah lewat Al-Quran memberitahukan. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, cukup sekian pertemuan podcast kedua ini. Bentar dulu Kak, ada pantun lagi nih buat teman-teman semuanya. Oke Kak, silakan Kak dibaca. Nonton kartun duduk di kursi, makan nasinya pakai terasi. Kalau ada salah kata mohon sorry. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Rahmat. Ya.